Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast mini Suara Pemimpin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prawansyah. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang suatu hal yang sering banget jadi bahan diskusi, yaitu apa arti kepemimpinan bagi Gen Z. Nah, coba deh teman-teman pikir sebentar. Kalau dengar kata kepemimpinan, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Apakah seorang guru yang tegas? Atau ketua organisasi yang sering kasih arahan? Atau bahkan justru teman kalian sendiri yang bisa bikin kelompok jadi kompak? Sebenarnya, kepemimpinan itu sudah ada sejak lama. Tapi setiap generasi punya cara pandang yang berbeda. Nah, untuk Gen Z atau generasi kita ini, kepemimpinan punya makna yang agak unik. Mengapa? Karena kita tumbuh di era digital yang terbiasa dengan teknologi dan menghadapi perubahan yang serba cepat. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira pemimpin seperti apa sih yang paling dibutuhkan hari ini? Apakah cukup pemimpin yang pandai memberi perintah? Rasanya tidak ya. Bagi Gen Z, pemimpin itu lebih dihargai kalau bisa berjalan bersama, mendengarkan dan menginspirasi. Nah, kalau kita berbicara soal arti kepemimpinan bagi Gen Z, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita soroti. Yang pertama, kepemimpinan adalah kolaborasi. Nah, menurut kalian, lebih nyaman mana? Punya pemimpin yang merasa paling benar sendiri, atau pemimpin yang mau dengerin pendapat timnya? Pasti yang kedua kan? Nah, bagi Gen Z, pemimpin itu bukan orang yang berdiri paling tinggi, tapi orang yang bisa merangkul, yang bisa memberi ruang diskusi, mendengar ide, dan membuat keputusan bersama. Jadi, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa kerjasama. Yang kedua, kepemimpinan berarti adaptif dan kreatif. Teman-teman pasti setuju kalau dunia sekarang berubah dengan cepat. Teknologi, tren, bahkan cara kita belajar dan bekerja, itu semuanya bisa berubah dalam hitungan bulan. Nah, pemimpin masa kini harus bisa menyesuaikan diri. Kalau pemimpin kita tertinggal jauh dari perkembangan digital, apakah dia bisa nyambung dengan kita? Nah, pemimpin yang dibutuhkan adalah yang kreatif, fleksibel, dan mau belajar hal baru. Yang ketiga, kepemimpinan berarti integritas dan empati. Nah, pernah nggak kalian merasa kagum sama seseorang yang hanya karena dia jujur, konsisten, dan peduli? Nah, itu sebenarnya inti dari kepemimpinan juga. Generasi kita punya kepekaan tinggi soal keadilan. Kita butuh pemimpin yang transparan, yang berani mengakui kesalahan, dan yang punya empati. Karena dari empati itulah muncul rasa percaya. Nah, saya sendiri juga pernah ikut webinar tentang kepemimpinan Gen Z. Ada satu kalimat yang benar-benar saya ingat, yaitu pemimpin itu bukan hanya pintar bicara, tapi juga harus bisa jadi contoh yang nyata. Artinya, kepemimpinan bukan hanya kata-kata, tapi sikap sehari-hari. Kalau dari pengalaman pribadi, saya sering melihat bentuk kepemimpinan justru dari hal-hal yang kecil. Misalnya saat kerja kelompok, ada teman yang nggak banyak bicara, tapi dia selalu memastikan semua anggota merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi. Nah, itu juga kepemimpinan. Jadi bukan soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling peduli dan konsisten. Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian, kalau lagi kerja kelompok, kalian lebih suka jadi orang yang mengatur,
yang mengikuti aja atau yang bikin semua orang merasa betah? Nah, setiap orang punya gaya kepemimpinan sendiri dan semuanya bisa belajar untuk berkembang. Jadi bisa kita simpulkan, arti kepemimpinan bagi Gen Z itu adalah kolaborasi, adaptif terhadap perubahan, berintegritas, dan memiliki empati. Pemimpin dengan karakter ini bukan cuma relevan untuk zaman sekarang, tapi juga bisa memberi dampak yang positif di lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita di podcast ini, Suara Pemimpin. Semoga pembahasan ini bisa bikin kita semua lebih sadar kalau kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi soal aksi nyata. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa, sebelum memimpin orang lain, kita belajar dulu untuk memimpin diri kita sendiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.